gimana sih hukumnya ketika ada orang muslim yang ingin ikut berjamaah qashar seperti musafir? Ada musafir yang melaksanakan jamaah qashar, tetapi ada orang warga atau warga setempat yang tiba-tiba ikut jamaah qashar gitu, Ustadz. Ya, terima kasih. Begini, untuk urusan qashar ini memang ada aturan tertentu. Apabila kita kemudian sedang melakukan perjalanan atau dalam bahasa kita sedang melakukan safar, terus kemudian kita melakukan sholat yang di qashar, ternyata kemudian ada orang mukim yang kemudian ikut kita, ya ikut kita kemudian menjadi makmum, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, dengan satu catatan, kita harus memberikan penjelasan bahwa ketika selesai kita boleh qashar, tapi kemudian nanti yang mungkin kita jelaskan, silakan jenengan lanjutkan untuk kemudian ya menyempurnakan. Satu misal kita sholat duhur, kita boleh qashar dengan 2 rakaat karena kita musafir, tapi untuk yang mukim harus melanjutkan lagi menjadi 4 rakaat. Ini juga banyak terjadi ketika salah satu di antara para masyayikh itu, ada kiai yang hadir di pesantren kita, satu misal. Karena kiai itu prosesnya adalah dia musafir, dan nyuwun sewu karena para kiai itu diminta untuk ngimami. Beliau kemudian siap untuk ngimami, tapi beliau bilang, saya musafir sehingga saya nanti akan mengqashar sholat, tapi jenengan yang ikut makmum saya, maka lanjutkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang sempurna, yakni dengan rakaat yang kamil. Artinya kalau ada mukim yang ikut kepada musafir yang qashar, itu hukumnya sah. Tapi dibalik sekarang, kebalikannya, andaikan ada seorang kemudian sedang melakukan proses musafir atau safar, proses perjalanan. Di tengah perjalanan ada waktunya sholat duhur, dan di perjalanan itu di suatu masjid yang sudah dia keluar dari kotanya itu waktunya sholat duhur. Di situ ada imam yang kemudian memimpin sholat duhur berjamaah. Lah musafir ini ikut kepada dia, dan kemudian setelah dia pada ikut, ini yang tidak diperbolehkan. Jangan kemudian musafir ini ketika ikut pada imam yang mukim, kemudian dia melaksanakan sholat qashar. Artinya baru dapat 2 rakaat, dia sudah langsung keluar sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak boleh, itu tidak sah. Kalau seorang musafir ikut pada imam yang mukim, maka dia harus ikut menyempurnakan menjadi sholat yang sempurna, yakni kalau duhur dia harus 4 rakaat. Tidak boleh di tengah perjalanan terus saya kan musafir, boleh rukso hanya 2 rakaat, tidak boleh. Kalau memang mau 2 rakaat, silakan sholat sendiri, bikin jamaah sendiri. Termasuk ketika satu rombongan, satu misal, satu rombongan itu kan ada namanya, orang itu ada versi-versi sendiri. Rombongannya saya tidak mau qashar, saya tetap mau sholat duhur dengan 4 rakaat karena menganggap lebih afdol, dia antara gitu kan, karena 4 rakaat lebih sempurna. Dia kemudian ternyata teman musafir itu sendiri yang ngimami, dia ternyata ngimami dengan sholat yang sempurna 4 rakaat, maka yang teman musafir ini juga tidak boleh mengikuti dia, kemudian dia memotong dengan qashar. Mau tidak mau ketika sudah ikut yang kamil, yang sempurna, maka dia harus ikut kemudian secara sempurna juga. Itu. Masya Allah, dari penjelasan yang disampaikan Ustadz Anas tadi sangat jelas dan sangat rinci terkait hukum musafir atau hukum warga yang ikut sholat qashar pada musafir. Baik, sahabat, mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Ustadz Anas terkait jamaah qashar, saya persilakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua, sahabat Lentera, semua pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sahabat yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya
kepada beliau Ustadz Anas Mahfudi. Niki Ustadz, ada beberapa pertanyaan, yaitu ada seseorang ketika meninggalkan sholat duhur Ya. dan sholat asar secara sengaja, kemudian besoknya dia melakukan perjalanan yang jauh. Apakah sholat duhur dan sholat asar yang kemarin itu ia tinggalkan boleh dikodok ketika dia bepergian secara jamak qashar? Ya. Niku pertanyaan. Semoga Ustadz. Terima kasih. Kadang pada hari ini ada seorang yang kemudian meninggalkan sholat fardu, ya, atau sengaja atau tidak kita tidak tahu. Yang penting kemudian meninggalkan, gitu ya. Atau apalagi kalau sengaja itu sudah ada unsur dosanya itu. Tapi kalau seumpamanya ada hal lain tidak sengaja, terus belum sempat dikodoi, ternyata kemudian besoknya dia melakukan perjalanan, dia mau melakukan kodok dari sholat yang ditinggalkan waktu dia kemarin di rumah, gitu ya. Nah, dia mempunyai pikiran, saya kan sedang safar, sedang bepergian, maka akan saya gantikan dengan model safar. Karena yang saya tinggalkan semuanya duhur, maka saya akan melakukannya dengan sekaligus saya rukso. Tak kodok tapi rukso, hanya 2 rakaat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka ketika kita meninggalkan sholat yang di saat kita mukim, dan kemudian kita mau mengkodok, dan mengkodok kita itu proses mengkodoknya adalah di waktu safar, maka kita harus kemudian mengkodoknya dengan cara kita mukim, yakni dengan sempurna. Kita tidak boleh kemudian, kan ini proses safar, maka boleh kita kan mumpung ada keringanan, maka nanti saya kodok dengan ini. Tidak boleh, harus tetap kembali. Atau juga proses di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kita, mungkin kita dalam safar, apa ngantuk atau apa, kemudian lupa tidak menjalankan sholat. Terus kita sudah sampai ke rumah. Kita sampai ke rumah, kemudian, wah ya saya lupa belum melaksanakan sholat asar tadi. Saya pengen mengkodok di rumah. Lah ini tadi kan yang saya tinggalkan itu kan waktu sholat kita sedang safar. Nah makanya kemudian yang tadi waktu safar kan boleh diringkas dengan 2. Maka nanti ketika dia mengodok di rumah, dia kemudian mengodok dengan 2 rakaat. Ini juga tidak boleh. Ketika dia sudah di rumah, maka mengkodoknya harus dengan secara sempurna. Lah kita boleh mengkodok itu di dalam sesuai dengan aturan kodok yang diperbolehkan qashar apabila sholat yang kita tinggalkan ini adalah memang sholat yang dalam proses safar. Satu misal seumpamanya kita dalam bepergian, mungkin kita ngantuk atau apa gitu ya, waktu duhur, ternyata kita sudah jauh lupa, duhurnya hilang, bangun-bangun kita asar, kita tidak niat jamak dan kita juga tidak ada niatan untuk kemudian itu, karena memang kita prosesnya gitu. Maka ketika kita sholat di waktu asar itu di dalam proses, masih tetap proses perjalanan, maka kita mau tidak mau ketika ingat, iya ya saya bangun kemudian belum sholat duhur, ini sudah waktunya asar, maka saya harus kodok. Lah ketika yang kita tinggalkan itu adalah sholat yang boleh dikosor dalam proses musafir, dan kita ngodoknya juga di dalam proses perjalanan, proses safar, maka ini diperbolehkan. Sehingga nanti kita ngodok itu 2 rakaat sholat duhur waktu asar karena masih dalam proses perjalanan. Itu Mas. Iya. Terima kasih Ustadz Anas Mahfudi, penjelasan yang sangat gamblang ya, sahabat-sahabat semua, sahabat Lentera yang ada di rumah dan ada di mana-mana, soal tentang orang yang meninggalkan sholat duhur dan sholat asar dengan sengaja besoknya untuk segera disempurnakan. Baik, itu tadi para pemirsa dan sahabat Lentera Ramadan PAJ Ansor Kecamatan Paciran. Pada sore hari ini saya bersama sahabat Ubaid dari Ranting Situdadi, dan saya sebagai host akan menutup pembahasan pada
sore hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anas Mahfudi, sahabat Ubaidillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.